Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Yudi Putriandini, NIM 2513031025. Saya kelas IKI Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban LKM 4 saya. Ini kita akan membahas 6 topik pembahasan. Topik yang pertama yaitu contoh perayaan Nyepi dan Lembak Geni dalam pelaksanaan Catur Marga. Kemudian, topik yang kedua yaitu contoh konkret Sloka dalam Begawan Gita 721. Kemudian, yang ketiga yaitu apa yang bisa kita lakukan dalam beragama tentang Sloka Sara Muscia 1.4. Kemudian topik yang keempat yaitu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Topik yang kelima yaitu tempat pemujaan Dewa Dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia dalam bentuk awatara. Kemudian topik yang terakhir yaitu topik ke-6, mengapa tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri seperti misalnya laut, pantai, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu contoh perayaan Nyepi dan Lembak Geni dalam pelaksanaan Catur Marga. Nyepi adalah hari raya umat Hindu untuk memperingati tahun baru Saka yang jatuh setiap tahunnya. Berasal dari kata sepi yang berarti sunyi atau hening. Nyepi ditandai dengan penerapan catur berarti penyepian, yaitu 4 pantangan. Yang pertama yaitu ada amati geni, yang kedua ada amati karya, yang ketiga amati leluhuan dan amati lelamuan. Kemudian catur marga adalah 4 jalan dalam ajaran Hindu untuk mencapai pembebasan spiritual dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat jalan tersebut adalah Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, dan Raja Marga. Tentang pelaksanaan Catur Marga pada saat Hari Raya Lembak Geni. Yang pertama yaitu dalam konteks Bhakti Marga atau pengabdian tulus pada Tuhan. Contohnya yaitu dengan kita melakukan sembahyang ke pura dan balai banjar pada masing-masing. Kemudian contoh yang kedua yaitu karma marga atau pelayanan tanpa pamrih antara sesama manusia. Contohnya yaitu dengan kita saling tolong menolong dalam mengarak ogoh-ogoh keliling desa. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada Jnana Marga atau jalan pengetahuan. Contohnya yaitu dengan kita melakukan diskusi dan berbagi pengalaman dengan sesama dalam konteks pergerakan ogoh-ogoh agar berjalan kondusif dan aman selama pelaksanaannya. Kemudian yang keempat yaitu ada Raja Marga atau jalan pengendalian diri. Contohnya yaitu dengan cara penenangan diri dan pengendalian pikiran sehingga dapat memberikan energi positif kepada orang lain dan sekitar kita. Contoh pelaksanaan Catur Marga pada saat Hari Raya Nyepi. Yang pertama yaitu Bhakti Marga atau pengabdian tulus pada Tuhan. Contohnya yaitu dengan kita melaksanakan persembahyangan pada hari paginya yaitu pada jam 6 pagi. Kemudian yang kedua yaitu ada Karma Marga atau pelayanan tanpa pamrih antara sesama. Contohnya yaitu dengan kita melakukan catur berarti penyepian agar satu sama lain merasa nyaman saat melaksanakan perayaan Nyepi. Kemudian yang ketiga yaitu ada Jnana Marga atau jalan pengetahuan. Contohnya yaitu pada saat Hari Raya Nyepi kita bisa membaca kitab-kitab suci yang berkaitan dengan para dewa-dewa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu Raja Marga, yaitu jalan pengendalian diri. Contohnya yaitu dengan kita melaksanakan yoga dan meditasi di rumah. Dengan cara ini juga kita tidak akan ribut pada saat hari raya Nyepi. Topik yang kedua yaitu contoh konkret sloka dalam Begawan Gita 721. Contoh yang pertama yaitu umat Hindu yang memilih memuja Dewi Saraswati.
Seorang pelajar yang penuh keyakinan pada Dewi Saraswati akan lebih tekun belajar, rajin membaca, serta selalu memohon berkah kecerdasan. Keyakinan itu sendiri dimantapkan oleh Tuhan, sehingga si pelajar sungguh-sungguh merasakan manfaat dan mendapatkan keberhasilan. Contoh yang kedua yaitu petani yang memuja Dewi Sri. Petani yang penuh keyakinan kepada Dewi Sri akan tekun menjaga sawahnya, melaksanakan upacara, mapaktoye, musabe, dan mengaturkan sesajen. Keyakinan ini membuatnya memiliki semangat ketenangan batin dan hasil panen yang baik. Itu adalah bentuk berkah Tuhan melalui jalan pemujaan yang diyakini. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada pengusaha yang memuja Dewa Ganesha. Seorang wirausaha yang percaya pada Dewa Ganesha atau sebagai dewa penghalau rintangan akan selalu berdoa sebelum memulai usaha. Dengan keteguhan iman, ia bekerja lebih optimis, tidak mudah putus asa, dan usahanya mendapat kelancaran. Topik yang ketiga yaitu apa yang bisa kita lakukan dalam beragama tentang Sloka Saramuscaya 1.4. Dalam konteks beragama, yang bisa dilakukan berdasarkan sloka itu adalah yang pertama yaitu melaksanakan dharma atau kebenaran dan kewajiban dengan cara menjalankan ajaran agama Hindu sesuai dengan swadharma masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada mengendalikan diri. Mengendalikan diri dengan cara menggunakan pikiran, perkataan, dan perbuatan pada jalan yang baik atau trikaya parisuddha. Yang ketiga yaitu melakukan tape, rata, yoga, dan senadi dengan cara melatih kesadaran diri untuk selalu dekat dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan spiritual. Ini bisa dilakukan dengan cara belajar kitab suci, memahami ajaran, lalu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu berbuat baik kepada sesama. Ini bisa dilakukan dengan cara membantu orang lain yang membutuhkan, menumbuhkan sikap ulas asih, dan menjaga keharmonisan dengan sesama manusia maupun alam semesta. Topik yang keempat yaitu pura untuk pemujaan roh para orang suci yang dihormati dalam agama Hindu. Pura ini bisa dibilang yaitu pura kawitan atau yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Atma Siddha Dewata atau roh suci leluhur. Pura kawitan ini merupakan pura untuk memuja roh suci leluhur berdasarkan garis kelahirannya, seperti Sanggah atau Merajan, Pertiwi, Ibu Panti, Dadia, Batur Dadia, Penataran Dadia, Dalam Dadia, Pedarman, dan yang sejenisnya. Yang kelima yaitu tempat pemujaan dewa-dewi Hindu beserta inkarnasinya ke dunia atau Watara. Tempat pemujaan dewa-dewi Hindu atau candi dan pura didedikasikan untuk berbagai manifestasi Tuhan atau Brahman dan para dewanya, termasuk inkarnasi mereka atau Watara seperti Rama dan Krishna. Contoh-contoh tempat suci meliputi Candi Prambanan untuk Siwa, Brahma, Wisnu, kemudian Tanah Lot untuk Dewa Penjaga Laut, dan Angkor Wat untuk Wisnu. Arsitektur tempat suci seringkali menyerupai gunung yang melambangkan alam semesta, dan pembangunannya diatur oleh sastra suci. Yang keenam atau yang terakhir, mengapa tempat suci Hindu umumnya terletak di tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam yang asri, seperti misalnya laut, pantai, gunung, goa, hutan, dan lain sebagainya. Tempat suci Hindu umumnya berada di alam asri karena alam dipercaya sebagai representasi Tuhan dan tempat para dewa bersemayam, seperti Gunung Suci Kaislasya. Selain itu, lingkungan alam yang tenang dan jauh dari keramaian dianggap kondusif untuk meditasi dan menjaga kesucian ritual keagamaan. Keberadaan tempat suci di alam juga menghubungkan manusia dengan energi alam semesta dan menjadi simbol pemujaan terhadap kebesaran Sang Pencipta. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama simbolisme alam semesta, kediaman para dewa, kondisi untuk spiritualisme, dan koneksi dengan alam dan peninggalan leluhurnya.
Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam pengucapan saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan pesan Om Santi Santi Santi.